Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berita viral banget di mana-mana di semua sosial media terkait berita Mas Agus dan juga saya. Nah, jadi pada saat tanggal 14 aku podcast di Bang Densu itu, kita kira kayak sudah selesai karena sudah bermaaf-maafan, gak ada konflik sama sekali. Bahkan pada saat pulang pun saya mengantarkan Mas Agus ke mobil. Intinya clear poinnya Mbak Novi. Jadi kita tutup di sini. Podcast ini akan memberikan informasi sampai di luar sana. Novi juga udah stop juga. Mereka juga jalan masing-masing. Kalau ada perkara tambahan, bicara sama saya aja. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya. Siap. Jangan sampai podcast begini ya. Akhirnya banyak gini loh. Kita nih kayak saya di media, Mbak Novi juga media. Kita ini mau kasih wadah buat bantu orang. Dan banyak orang yang masih perlu dibantu. Saya nggak mau nanti orang-orang di luar sana yang ingin membantu. Nggak percaya. Akhirnya nggak percaya lagi. Gitu. Dan komunikasi so far sangat baik gitu. Karena ada chat dari Mbak Elmi nih guys, chatnya. Nah itu dia chatnya. Jadi Mbak Elmi mempercayakan ke yayasan kita untuk sisa uang yang beliau pegang gitu sebesar 300 juta rupiah. Dan harus digarisbawahi tanpa adanya paksaan ya guys. Karena Mbak Elmi yang ingin menyerahkan pada saat ditanya oleh Bang Denny Sumargo di videonya guys. Nah tiba-tiba saya nggak tahu, ini saya lagi di luar kota. Jam 8 pagi saya melihat di sosial media kok ramai sekali dan banyak yang mengetag saya, akun saya, Instagram saya mengenai ada salah satu statement dari salah satu pengacara yang ada di Indonesia ini. Apa Mas? Bang FA lah, ya senior kita lah. Oke, bilangnya apa Mas? Ya jadi di situ seolah-olah yayasan ingin menguasai. iya gitu. ingin menguasai dan seolah-olah Novi jahat sama Agus dan lain-lain, padahal memang sementara proses pengobatan juga masih berjalan ya, masih dimonitoring oleh yayasan. Dan kita pun ya guys, pada saat kemarin keluarga minta uang untuk biaya salah satu rumah sakit ya di JSC, itu mintanya ke yayasan kita, dan kita kan sekali lagi kita kelola untuk biaya pengobatan Mas Agus, bukan untuk personal atau yayasan kami, enggak sama sekali. Jadi 1,3 itu utuh untuk pengobatan Mas Agus gitu. Nah nanti kalau mungkin sudah selesai ya Mas, kita sepakati itu ya. Kalau sudah selesai pengobatan operasi mata, yang pertama adalah kelopak mata guys, karena itu harus butuh biaya kurang lebih 100 juta rupiah untuk kelopak matanya. Terus untuk pembentukan bola mata ya Mas, untuk pembentukan bola mata. Dan aku nggak tahu untuk nanti nextnya seperti apa, entah mungkin untuk bagian mukanya atau infeksi tangannya yang harus luka bakarnya, infeksi kan itu tetanus katanya ya, penyakit dalamnya, entah mungkin kan Mas Agus ini juga ada sakit Mas. Apapun yang Mas Agus butuhkan dalam pengobatan, kita selesaikan dulu ya, dijelaskan ya, kita selesaikan dulu. Nanti setelah selesai Mas Agus, kalau insya Allah ada uang lebih ya Mas, kita bisa beli mungkin usaha untuk Mas Agus gitu ya, supaya Mas Agus tidak perlu menyita waktu yang berlebihan karena masa pemulihan ya Mas. Misalnya bikinlah usaha kontrakan rumah gitu, jadi Mas Agus juga bisa stay di sana, tinggal di sana, dan Mbak Elmi pun bisa turut serta menjaga Mas Agus gitu. Setuju ya Mas? Setuju. Jadi nanti sisanya juga mungkin untuk kebutuhan apa-apa itu masih banyak yang lainnya, tapi ya sesuai kesepakatan dan akad pertama ya guys, bahwa uang kita untuk open donasi hanya untuk operasi dan pengobatan terlebih dahulu. Nah, terus habis itu gimana Mas? Oke, jadi memang sesuai kesepakatan bersama juga ya, beberapa kali upaya klarifikasi dan mediasi antara pihak tim Novi dengan keluarga Mas Agus. Itu kan juga memang sudah disepakati gitu ya, bahwa beredar kabar di luar memaksa memindah yang 1M, sebelumnya itu paksaan lah, ancaman kekerasan.
dan lain-lain, itu bisa kita buktikan kalau memang diminta untuk klarifikasi ya. Betul. Dan itu pun juga pihak perbankan tentunya punya metode atau SOP tersendiri yang memang nggak bisa tuh orang dalam keadaan dipaksa atau diancam untuk diproses gitu kan, kecuali memang orangnya sendiri yang datang ke bank dan menjelaskan maksud dan tujuan pemindah bukuan uang tersebut. Itu perlu digarisbawahi ya. Itu yang kedua, yang 300 juta tadi itu ditransfer dari m-bankingnya Mbak Elmi ke yayasan. Nah, memang yang masih menjadi polemik itu yang 95.800.000 gitu ya. Kenapa jadi polemik? Karena di sini juga kita sebetulnya kalau Mas Agus dan keluarganya tahu gitu ya, kepentingan terbaik bagi Mas Agus lah yang kita utamakan gitu ya Teh. Jadi kita punya semua bukti-buktinya dan pengakuannya bahwa 95,8 juta ini tidak memang dipergunakan. Iya, dan mereka memperlihatkan memang iya tagihan banknya itu 95.780 sekian. Betul. Nah, mungkin dibulatkan jadi 95.800.000, itulah yang ditransfer oleh istri Mas Agus ke Mbak Via. Tapi dalam pelaksanaannya ketika kita cross check mana bukti pembayarannya, memang tagihannya seperti itu karena ada 3 komponen, ada denda, ada bunga, ada pokok. Yes. Nah, rupanya mungkin ada pengurangan denda, jadi sehingga pelunasan uang itu untuk rumahnya itu 35 juta aja gitu. Nah, di situ kan terdapat banyak unsur-unsur. Nah, itulah yang kita nggak ngerti. Kenapa kok kita menemukan hal itu, Mas Agus justru malah menyerang Tenovi gitu kan. Justru ini kepentingan terbaik Mas Agus. Jadi Mas Agus tuh harus tahu juga bahwa utang rumahnya Wawa itu memang betul 95.800.000. Betul, tapi dapat pengurangan dari banknya. Gitu. Jadi kita melihat di mutasi tersebut ya Mas ya, hanya dibayarkan 35 juta untuk pelunasan rumah tersebut gitu. Nah, sisanya ya Mas, ya kita nggak tahu, ini kan namanya rekening mutasi ya, entah mungkin benar uang pribadi atau seperti apa. Tapi adanya transaksi-transaksi besar juga untuk keluar. Iya, jadi betul memang ya, Mas? Betul. Jadi dari mutasi itu memang kita juga sempat kaget ya Teh, bahwa ada penggunaan sebesar 10 sekian untuk kepentingan pribadi. Nah, akhirnya diklarifikasi itu sama Mbak Via selaku pemilik rekening bahwa rekening tersebut tercampur dengan rekening dagangnya beliau. Jadi setiap dia mungkin dapat hasil dagang cash, duit yang ada di situ dicampur, jadi ya itu aja yang dipakai uangnya Mas Agus di send cash gitu, menurut penjelasannya seperti itu. Dan bentuk pertanggungjawabannya ya katakanlah tadi 95 juta dipakai 35, sisanya itu memang belum bisa kembali seutuhnya karena menurut pengakuannya cash di tangan dia itu hanya 30 dan sudah dikembalikan ke istri Mas Agus gitu. Itu ada chatnya ya? Ada chatnya, bukan chat sih, mereka kayak bikin laporan sendiri, baik tulis tangan, ditulis di foto ke kita. Gitu. Nah, jadi itu penjelasannya ya guys. Kalau misalnya netizen juga nanya, jadi benar bayar rumah 90 juta sekian. Jadi ternyata setelah podcast tersebut kita lihat lagi mutasinya itu tidak sejumlah itu. Ada yang 20 juta keluar, 10 juta keluar, ada juga belanja online di Place Market ya Mas. Terus ada beberapa lah jumlah-jumlah kecil juga ada, kita pegang semua. Dan itu kita ada buktinya ya Mas, berupa WhatsApp, chat, dan juga dia tulis tangan sendiri ya, rincian tersebut. Gitu. Nah, makanya di sini kita mau kan saya juga bingung nih kalau dibilang nanti kenapa kok Tenovi nge-share-nya di media sosial. Waktu itu saya speak up di Instagram, betul ya Mas? Ya kan saya sini mau jelasin ya guys. Yang pertama, saya ketua yayasan. Yang kedua, kita kan open donasi di Instagram saya ya guys. Kita open donasi secara terbuka gitu ya. Masa kita transparansi untuk ngomong kayak gini kita nggak boleh? Kita kan punya hak dong untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, saya menyampaikan bukan hoax. Saya menyampaikan
itu yang sebenar-benarnya gitu. Supaya apa? Supaya netizen juga nanti tidak menyalahkan kami ketika Mas Agus tidak menjalankan operasi. Betul ya Mas? Betul. Dan Mas Agus kan juga speak up terkait BPJS yang lama. Terus katanya dari pagi sampai sore nunggunya. Tolonglah Novi kena awal obat. Ya kalau bisa, ini pun kalau bisa, tolonglah kami kasih pengarahan. Bagaimana supaya diterima, walaupun cara dari pemerintah atau bicara case-nya, supaya Agus ditangani dengan baik. Iya, Agus kepengen itu. Agus kan nggak bisa tahan lama-lama ya Mbak Novi di rumah sakit. Gimana caranya gitu? Ya kita memang kalau di rumah sakit kan punya prosedur. Tapi kalau mereka kan beda sama Agus. Agus lama sedikit langsung demam panas, badan aku lemah. Ya namanya juga saya kan punya rasa kemanusiaan. Saya mikir gimana caranya kita bisa Mas Agus ini mendapatkan pertolongan yang lebih luas gitu. Makanya saya minta hubungin Bang Denny Sumargo. Betul ya Mas? Karena posisi Mas Giri juga ada di sana waktu itu. Gitu, makanya kita juga mikir kayak ya sudah kita coba bersurat ya Mas ke mana-mana supaya Mas Agus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Clear ya guys di situ. Nah, pada saat saya datang ke rumahnya terakhir pun kita tidak diberitahukan soal donasi. Jadi bahasa kasarnya gini guys, kita punya senapan. Kita nggak tahu pelurunya ada berapa gitu ya, pasti kita effort dong, kita usaha kemana-mana